Sobat Robotik semuanya, kembali lagi nih di Ngobotik Say, ngobrolin robotics dan juga AI. Nah, kalau episode kemarin Nabila itu ditemenin sama Sandi. Nah, hari ini podcaster dari Nabila itu beda lagi. Temen Nabila, siapa ini? Kamu kenalin sedikit dulu dong. Halo, aku Chris dari TRKB Angkatan 2021. Ya, oke. Tapi Chris, hari ini nggak hanya kita berdua. Kita ditemenin sama narasumber dua yang keren-keren. Dari prodi kita juga, teman kita. Gak berlebihan kan, tapi bener kan? Iya, tadi kamu. Siapa nih, boleh dikenalin? Mas dua yang dari depan kita ini, kenalin dulu dong. Kalau namaku Zilan dari TRKB Angkatan 2020. Kalau gue namanya Alviko Permana Putra Daris, kalian bisa panggil aja Viko. Jadi gue dari TRKB 20 juga. Oke, gue kamu, terserah deh mau manggil apa aja. Oke. Bekasinya masih ada. Iya, masih ada. Tapi kan kita harus membaur nih. Aku kamu nggak aja deh, apa-apa. gimana ya? Aku kamu aja. Aku kamu bilangnya. Natural aja dah. Oke. Kok jadi gitu? Ya. Oke, untuk hari ini mungkin episodenya lebih mendalam sedikit ya. Kalau kemarin kan TRKB secara general ya, kayak jadi di luar sana teman-teman sebenarnya udah tahu sih TRKB secara general itu bagaimana. Nah, kalau hari ini mungkin karena kita ngobrolnya sama teman-teman mahasiswa juga, jadi hari ini lebih ke apa ya? Isi hati lah. Lebih ke isi hati gitu. Bagaimana suka dukanya di TRKB, terus mata kuliahnya yang diambil gimana gitu. Jadi perkenalan lebih dalam lagi. Jadi buat Viko sama Zila nih, sebelum kalian masuk TRKB, kalian tuh udah tahu belum sih ketika masuk sini itu mata kuliah atau apa aja yang bakal dipelajarin? Lo dulu deh ya. Gue dulu ya? Iya, boleh. Oke. Kalau udah cari tahu dulu sih pasti gitu loh. Buat kalian nih yang baru mau jadi calon mahasiswa baru, ya pastiin dulu nih apa yang pengen kalian pilih gitu loh. Iya, Lihat sebenarnya di website di Google itu kalau kalian cari kurikulum dari prodi TRKB atau prodi yang kalian pengenin tuh udah banyak banget gitu loh. Terus kalau untuk kita TRKB tentunya ada dong di website kita ftmm.ac.id. Benar. Betul banget, Kak. Kalau dari aku mungkin ya. Kalau dari aku nih pastinya udah riset, tapi nggak sangat amat dalam lah. Dan bahkan waktu itu aku nggak tahu nih tentang websitenya. Tapi malah yang aku tahu ada dapat dari artikel berita gitu, kalau ternyata wah Unair buka 5 prodi baru katanya. Oke, aku cuma baca ngelihat judulnya ada robotika dan AI, itu 2 prospek yang cukup gede kan. Iya. Jadi akhirnya aku langsung oke, itu dia pilihan aku kayak gitu. Tahu nggak, sama banget kayak aku. Tapi aku lebih random lagi. Kalau kamu di website ya, kalau aku di Line Today. Waduh. Jadi di Line Today. Jadi dulu aku jadi waktu itu dan jam-jam overthinking gitu loh, jam 12 malam, dan itu memang aku masih belum tahu ya mau masuk jurusan apa. Tapi di Line Today itu di berita ada, memang benar sama judulnya, kalau UNER lagi buka 5 jurusan baru prodinya, dan salah satunya ada teknik robotika dan kecerdasan buatan gitu. Karena memang prospeknya kan juga luas ya, ini masih baru, jarang banget ada yang di Indonesia. Keren makanya banget sih ya. Iya. Kalau Chris dulu gimana masuknya? Kalau aku lebih mepet lagi nih. Gimana nih? Pas lagi masukin daftar mandiri. Kebetulan aku masuknya lewat mandiri nih, Kak. Jadi aku tuh pas lagi buka pilihan, ada pilihan 1 dan 2 kan. Pilihan pertama aku SI. Pilihan kedua aku lihat, waduh ada teknik robotika nih. Ada TSD, teknologi sains data. Terus aku bingung, waduh mau enaknya apa nih? Karena mungkin udah mepet banget, udah kepepet, jadi aku langsung gas aja pilih TRKB pilihan 2 gitu, Kak. Gambling dong berarti itu. Gimana ini? Langsung muncul aja, Kak, gitu pilihannya. Tapi tadi masuk ke yang pilihan 1 atau 2 yang teknik robotika? Pilihan kedua, Kak, TRKB. Pilihan kedua, tapi masuk ya? Dapet, Kak. Wah, keren banget sih. Tapi Chris, nih aku mau nanya Chris, bentar. Oh, gue jadi aku nanya. Gak apa-apa kan kita Penasaran. Gak apa-apa. basic kita tuh Kan jauh banget ya. Pilihan pertama tadi apa? SI. SI, Sispor, Kak. Ya, nah, terus habis itu sama TRKB itu emang karena pengen banget atau cuma kayak tadi kamu bilang desperate hours tuh udah terakhir di detik-detik terus ya udahlah ini aja gitu. Itu gimana? Aku sih karena lebih ke kepepet juga sama, tapi karena kan dia ada kecerdasan buatan nih, Kak, ada robotikanya kan. Robot tuh pasti ada programming juga, Kak, pasti. Jadi aku sebenarnya mengincar programming sih, Kak, dari robotika. Masih linear lah ya. Ya masih linear lah, bisa lah satu rumpun kan. Oh, itu juga UNER ya? UNER, Kak. Oh, juga UNER. Kalau Dilan sama Viko, dua-duanya dulu milih UNER?
Kayaknya jalan dulu. Halo Zura. Kalau aku pilihan pertama ya aku milih UNER, Bener. terus pilihan keduanya non UNER. Nah, berarti Oh berarti pilihan satu TRKB. Iya Yes, dong. keren Aduh, banget. UNER pride banget nih. Gila. Gilang juga ya, Viko juga UNER Pride nih. Aduh kayaknya enggak. Pasti itu belum, pasti sekarang udah dong. Sekarang udah ya, Tapi udah ada dulu sih jiwa-jiwa. di pilihan kedua. Iya. Gue di pilihan atas kedua. SBMPTN. Kalau aku sebenarnya lebih keras lagi nih. Aku cuma pilih satu aja TRKB. Waduh, kuat Kuat banget banget pilihan. katanya, kuat. Ini pasti jalur belakang nih. Doa langsung. Jalur goib ya. Keren banget sih itu. Aduh. Ya, terus juga waktu kalau tadi kan ini ya, kalian masih kepo-kepoin gitu. Dan ternyata ada jurusan baru di sini. Terus setelah udah masuk, abis itu udah juga masuk beberapa semester, tahu mata kuliahnya beberapa, itu ada nggak sih yang melekat gitu di hati kalian? Jadi kayak kan sebelumnya belum tahu sama sekali, tapi ketika udah masuk, ada salah satu matkul yang kalian tuh suka gitu. Ada nggak matkul apa? Yoi. Mungkin kalau dari yang udah dipelajarin ya. Mm-mm. Kalau bilang melekat berarti paling suka kan? Paling suka. Sampai sekarang sih yang paling suka tuh CAD, Computer Aided Design. Nah itu Iya. kita bikin 3D design, robotnya mau gimana, dan kita bakal belajar tuh. Itu seru banget serius. Benar. Itu matkul tentang kit modeling, model-model dari banyak banget, mulai dari komponen-komponen kecil sampai sebenarnya nanti yang paling kompleks itu bahkan bisa modeling part-part robot gitu kan. Iya, Nah, betul prototype. di situ tuh itu matkul yang juga karena ini yang baru dipelajarin sih ya, jadi ya ini yang cukup melekat karena personally aku juga suka sama hal-hal yang berbau prototyping, makanya Wah. dikasih kayak gini. Bentuknya udah visual banget, gak perlu capek-capek ngitung, adalah ngitung dikit-dikit Ada. lah ya Iya, buat iya. analisisnya. Dimensinya. Benar, cuma kan itu lebih memanjakan mata tuh kan, kita Iya. langsung lihat aplikasinya, kita lihat apa yang kita bikin gitu. Nah, karena aku orangnya suka banget sama yang berbau desain visual, dan ini juga berkaitan sama robot, jadi akhirnya itu dua hal yang aku sukain di-combine, makanya itu yang paling berkesan juga sih di sini. Sebelumnya udah tahu belum kalau ada mata kuliah ini? Belum pasti ya? Oh, blank sih, Belum tahu. kepikiran ya? Jalan sih Aku belum tahu ya. Kalau aku Belum sih tahu. udah ya. Oh, Mungkin sempat. udah lihat kurikulum kan. Nah, kalau aku emang kayaknya analisis banget gitu. Kalau mau pilih sesuatu harus cari tahu dulu nih dalam-dalamnya gimana Iya. gitu. Ya kalau aku sih udah kepikiran ada CAD nih keren juga. Dan yang menarik, kita tuh memang lebih cepat daripada di universitas lain. Kita di semester 3 udah dapet CAD. Iya. Kalau aku nanya teman-temanku yang memang di mekatronika, itu kayak baru semester 5 atau semester 6 mereka baru dapetin. Itu sih yang menarik. Kalau ini, Chris sendiri gimana? Udah dapat belum nih mata kuliah CAD? Gimana testimoninya? Di semester 3 ini aku sudah dapet nih kak. Iya, gimana? Menurut kalau aku sih sejauh ini aku paling excited sih kak, bener aku sama sih sama mereka kak. Paling excited banget dengan mata kuliah CAD karena kita gambar, kita bereksperimen, mungkin kita bisa Betul, nyoba-nyoba. Benar-benar. Eksplorasinya di Eksplorasi, CAD itu iya. gunain fitur-fiturnya lebih seru gitu. Benar. Apalagi kalau udah berhasil bikin desain signature design ya, Yoi. yang kepikiran tuh kita doang, yang lain tuh nggak ada yang kepikiran. Iya. Itu banget seru banget Apalagi sih. kalau udah sesuai dengan yang kayak kita mau tuh kayak rasanya bangga banget gak sih? Seneng Iya. banget udah Bener. bisa buat kayak Betul, gitu. betul. Itu terus aplikasi yang dipakai apa aja sih? Kira-kira untuk buat desain kayak gitu? Kalau kita sih yang Software-nya. dipelajarin di CAD ini pakainya Autodesk Inventor ya. Tapi sebenarnya banyak juga jenis-jenis aplikasi lain dari Autodesk atau bahkan dari yang lain itu yang juga bisa ngedukung proses CAD ini kayak gitu. Tapi tetap diajarin dari awal kan ya, meskipun ada yang mungkin kan jadi kalau Zilan kayak aduh nggak pernah tahu banget nih aku sama ini, tapi setelah masuk ternyata Zilan suka, berarti kan harusnya detail ya diajarinnya sama ini kampus atau Detail ya? explore. Sebenarnya cukup detail, Cukup detail. tapi pastinya juga nggak kalah yang nggak kalah berguna adalah nge-explore-nya, karena kan Iya. kita cuma dapat berapa ya jam mata kuliahnya itu kan nggak. Ya, kayak cuman berapa satu SKS praktikum ya? Iya, 100 Itu menit. 100 menit. Iya, kan Yoi. buat pelajarin ngedalamin banyak banget fitur yang ada di situ buat bikin luwes lah gitu gimana cara kita desainnya, kan itu butuh trial and error. Jadi akhirnya kita explore sendiri. Tetap gitu. ya harus belajar Tetep sendiri, dong, harus ada harus niat dong. juga gitu belajar. Terus habis itu matkul yang kalian suka tadi itu yang udah kalian sebutin,
Itu kira-kira menunjang banget gak sih sama skill yang kalian punya gitu? Oke. Coba gimana sih? Kalau menunjang pasti menunjang banget dong. Iya. Semua mata kuliah yang kita bakal pelajarin itu bakal menunjang banget. Tapi nanti nih di semester 5 saat udah mulai ada mata kuliah pilihan, Iya. itu bakal nentuin tuh kamu arahnya bakal kemana nih. Nah, mau ke robotik banget atau ke AI banget. Nah, cuman kalau aku nih, nggak tahu ya kalau Zilan, kalau aku tuh pengennya ke AI. Ke gitu. AI. Kayak tadi udah ngeliat nih dari mata kuliah bakal ada deep learning, NLP tuh natural language processing, ada lagi data mining, itu kayaknya bakal menarik buat diriku gitu loh. Itu bakal aku bakal fokus di ke situ sih arahnya. Udah dapat belum yang kayak NLP, machine learning, deep learning gitu? Oh ya, kita kan udah SEM 5 nih. Nah, di SEM 5 kita udah bisa dapet tuh NLP, natural language processing sama machine learning. Kita udah mulai pelajarin dan bakal diajarin juga tuh dari awal. Berarti masih mau kan ya? Masih mau kan? Karena kan masih baru kan di semester 5. Oh iya, masih baru dong. Berarti harusnya excited banget Iya dong di semester ini ya Pasti kan? dong. Sangat amat ambisius. Kalau Zilan gimana? Matkul yang disuka tadi? Kalau iya, Skill dengan suka. menurutku karena skillku dalam yang tadi ya, aku kan sebelumnya nyebutin tuh desain, modeling dan visualan pokoknya. Menurut aku matkul yang disukai juga yang nantinya bakal ada berkesinambungan ya sama skill aku itu mulai dari kayak karena aku di sini benar kata Viko. Viko kan AI nih, terus kan tadi dia bilang nggak tahu nih aku gimana. Iya, Yeah. kalau aku beda. Aku lebih ke robotika banget anaknya gitu. Jadi nanti yang kayak udah ada robot terbang, kita diajarin juga nih, mulai ada penjurusan nih, ada robot Bener. terbang gitu, terus ada mobile robot. Kayaknya kalau misalnya di semester 5 aku ini udah paling jelas banget dari yang sebelumnya kayak abstrak nih sampai ada belajar biologi, kimia macem-macem di semester awal ya. Itu Emang agak kesel Lebih ya, dasar belajar ya. lagi iya, kita biologi. kan dasar banget. Justru mau ke robotika nih mau ngindarin gituan Iya. malah dapet. Nah, Aduh. bangga banget kan. Nah, sekarang nih akhirnya di semester 5 aku dapet surgaku nih ceritanya. Asik. Udah mulai masuk, berarti sama-sama excited ya di Kayaknya lebih semester ini. abis lu sih. Lebih abis lu kayak Zul. Aduh. Ya gitu deh pokoknya, menurutku aku suka banget banyak matkul robotika yang aku suka di semester 5 ini. Makanya tadi juga suka sama matkul CAD ya. bener. Ya. Kalau gitu sekarang aku ada yang mau nanya lagi nih. Stereotip di luar sana itu banyak gitu loh yang bilang kalau misalnya anak-anak teknik itu pada tidur jam 10 malam, bahkan itu ke atas. Bener nggak sih? Bener nggak kalau Zilan sama Viko tidurnya juga jam 10 malam? Atau mungkin nggak tidur? Tidur subuh? Pernah Gimana? sih. Gimana? Pernah nggak tidur sih. Gimana Ya. dong? Langsung kelas akhirnya atau kayak gimana? Ya sebenarnya bener dan salah juga, nggak salah juga sih, tapi kita harus siap nguli. Siap nguli. Nah, siap nguli itu bisa nggak tidur itu. Pas kayak kemarin di semester 4 ya kita kemarin eksperimen robotika, kita punya project tuh untuk tugas akhir. Nah, ya itu H-1 join dimanapun kita harus coba maksimalin robotnya, akhirnya kita nggak tidur sih. Bener, itu Iya. cukup melelahkan tapi menyenangkan. Jadi Betul. akhirnya nggak Pasti itu kerasa pasti juga. nggak gitu. terlupakan kan pengalaman kayak gitu. Bener. Itu semuanya kayak gitu, bareng-bareng teman-teman di sekolah ngerjain. Iya, di hampir kampus. semua kelompok Oke, ya. semua kelompok, bukannya Nabila ikut? Sebenarnya tahu guys, sebenarnya tahu. Memang iya. Gimik aja, Iya, gimik gimik aja. aja. Kan biar asik gitu ya. Buat konten. Bener. Tapi alhamdulillah ini kan terbayar kan capeknya itu tadi. Bayar. Terbayar. Alhamdulillah nilai aman. Alhamdulillah aman. Tapi kantong yang nggak aman. Kenapa kok? Kenapa? Aduh, export Spill ini dikit emang dong. kali ini nih. Eksperimen robotika ini karena kebanyakan R&D-nya ya, research and itu Developer. itu benar-benar ngebuat kita tuh jadi ekstra pengeluaran lah di bulan-bulan akhir itu. Bener. Kayak gitu Aduh. sih paling. Tapi ya tetap ini sih Vic ya, tetap terbayar ya, tetap terbayar. Masih aman. Masih aman lah. Masih aman satu kelompok bagi-bagi. Berarti di bagian hardware-nya gitu ya kalian. Yoi, kalau awal-awal kita baru coba bikin gitu ya. Iya. Beberapa ada yang rusak, akhirnya gagal, akhirnya harus beli lagi. Aduh. Keren Lumayan tapi sih. jatuh bangkit lagi gitu kan. Wah, itu lagi. Dan akhirnya IPK-nya juga terbayar, berarti kan keren banget itu. Alhamdulillah. Waduh, jadi pengen nggak sabar pengen Jadi nggak nyoba. sabar karena belum ya, belum kan? Belum. Jadi kamu nggak sabar pengen nyoba, apa pengen begadang? Aduh. Atau pengen- habis duit nih kayaknya. pengen nyoba sih. Nyoba. Semester depan nih kan, Semester semester depan. 3. Iya betul kak. Kalau Zilan gimana tadi? Tidurnya aman? Ya tadi kalau dibilang bener-bener ya bener-bener nggak bener gitu. Bener-bener Jadi nggak bener. tergantung
manajemen waktunya juga sih ya. Oh, iya. Kayak kita tuh Iya. pinter-pinternya gimana mau ngatur mau dapet tidur berapa jam nih hari ini gitu. Kalau kita punya goals mau tidur berapa jam, oh ya kita harus tahu juga kapan batasnya. Kadang tuh yang mungkin bukan anak teknik aja kali ya, kayak emang semua anak-anak kuliahan lah. Kadang kalau udah tugasnya di tengah jalan, nafsu banget nih pengen diselesain. Nah, Bener kan? Bener. Makanya itu tuh yang ngebuat akhirnya jam tidurnya kacau. Kita targetnya jam 11 selesai, ternyata baru setengah, mau dilanjutin terus sampai jam 2, jam 3 gitu. Tapi Ya. kalau emang tetap bisa ditahan, bisa tahu kalau besok masih ada nih, masih ada waktu bisa buat dikerjain ulang. Nah itu sebenarnya tidur jam 10 mungkin aja. Cuma ya sedikit jarang ya, itu cukup langka ya Harus momennya. bisa konsisten sih. Harus. Ini yang sulit sih sebenarnya. Nah gitu guys, berarti tadi stereotipnya tuh bisa dibilang salah ya, karena itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kayak kita mau gimana memanajemen waktunya, baik atau Yoi. enggak, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Benar. Jadi juga nggak masalah dari matkul yang kita ambil, dari tingkat kesulitan yang kita rasain, tapi tetap kembali ke diri kita sendiri. Betul banget. Oke, mungkin aku dari sudah mendengarkan kakak-kakak tadi selama 5 semester ini tuh mungkin aku penasaran deh. Mungkin setelah lulus ini atau nggak jauh-jauh lah terus kerja nih kak. Mungkin ada nggak kakak kepikiran pengen bikin sesuatu dari hasil kuliah selama kuliah ini loh kak? Teknologi apa gitu kak? Mau ciptain apa gitu kak? Oke, sebenarnya ini agak susah sih sebenarnya karena jujur kayaknya kita masih perlu ilmu lebih banyak Iya. lagi gitu. Tapi di semester 5 ini memang sih dapat mata kuliah metode penelitian. Nah, kalau di kelas aku udah mulai tuh disuruh cari tahu judulnya harus apa. Kita udah coba mulai bikin proposalnya. Nah, kalau dari aku sih emang ya agak gimana sih ya kemarin akhirnya ngebut ngerjainnya, cuman emang punya excited dibikin apa ya di computer vision gitu loh. Dan aku coba identifikasi antara perbandingan kalau kita bisa kontrol tangan robot, lengan robot itu dengan Manipulator? computer vision daripada kita gunain controller hand robot gitu. Oke. Iya? Udah kebayang guys, udah kebayang. Soalnya saya anak robotika banget nih, mohon maaf banget ya. Anak-anaknya proses robotika. Oh iya, tapi tadi aku denger kalau misalnya udah disuruh bikin proposal ya. Yoi. Berarti kan harusnya mateng nggak sih ilmu yang kita dapetin, atau menurut kalian gimana? Menurut Viko sama Zilan, ini harus take it flow aja nggak sih, atau kita harus bener-bener punya banyak ilmunya dulu baru bisa bikin proposal? Kalau menurutku sih ya itu nggak harus melulu terpaku sama kalimat. Kita harusnya dapetin matengin dulu tadi kata Nabil Iya. ya, matengin dulu ilmunya baru bisa kita nyusun proposal macam-macam. Justru malah kalau kayak gini kita dapetnya konsepnya kita dibarengin, menurutku malah efisien. Kita bisa belajar dua hal yang berbeda tapi sebenarnya saling mendukung gitu, dan itu di waktu yang bersamaan. Jadi justru malah jatuhnya lebih efisien. Lebih Apalagi mudah kalau juga. sekarang benar lebih mudah, perkembangan zaman lebih cepat, kita juga butuh cepet dong. Betul Iya, banget. bener Tahu banget. banyak Adaptasi. ilmunya, benar. Nah itu dia, karena harus beradaptasi. Kalimat yang tadi kamu tanya menurutku kurang tepat sih. Tapi kalau aku jadi tim bersyukur dapat iya benar loh, benar dong. Bersyukur dapat apa nih? Tim bersyukur dapat pelajaran atau bersyukur dapat ilmu sama bikin proposal secara langsung. Jadi tuh karena ilmunya masih nempel, jadi lebih gampang bikin Iya proposal benar. kayak gitu. Nanti kalau nanti itu lupa gitu takutnya. Bener. Anaknya Bener. learning by doing banget nih Zilan ini. Itu dia tuh. Keren banget emang. Kalau siapa Chris udah kepikiran belum nih? Apalagi tentang proposal ya. Aduh. Sebenarnya masih jauh sih. Cuman Jauh gimana banget gimana? sih. Tiga sih. Masih belum kepikiran sih, belum ada gambaran yang sangat jelas karena berhubung semester 3 ini kak, menurutku fokus ke jurusannya masih bener-bener masih awal sih menurutku kak. Jadi Iya. belum ada gambaran sih untuk ya mau bikin apa nanti nih, belum ada lah. Atau mungkin masih kayak dasar-dasar juga kan tadi ya, Iya, masih Kak. belum masuk. Betul. Terus juga kayak yang kamu tadi bilang kan, mereka pertanyaannya untuk apa yang bakal mereka lakuin setelah nanti lulus ya, berarti bekerja. Tapi sebenarnya mungkin maksud Dylan, ketika kita mungkin buat aplikasi itu kayaknya nggak harus nanti ketika sudah selesai kuliah deh. Sekarang mungkin bisa dimulai riset-riset ya nggak? Betul. Iya. Dylan sama Viko udah mulai kayak gitu nggak? Atau mungkin Apa nih, bikin aplikasi atau gimana? bikin apa aja deh, kayak Apa misalnya aja nanti juga, kebayang apa gitu. Terus sekarang Kalau Viko gimana? Kalau udah sampai jauh buat penelitian, jujur
Aku belum sih, tapi aku jujur pernah jadi asisten penelitian dosen. Oke. Nah, itu di Gimana divisi tuh, komputer keren? tuh kita ngedeteksi dari PCB nih kalau ada yang kurang rapi atau mungkin bilangnya cacat, PCB-nya itu kita harus bisa deteksi gitu sih. Itu yang udah pernah aku lakuin sih. Kalau aku, Iya? kalau aku bahkan mungkin sekali sih, tapi ini mungkin bukan penelitian juga, cuma ini apa ya namanya? PKM ya? PKM? PKKM. Bukan, Pengmas. PKM Oh, yang PKM. lomba itu loh, lomba Lomba. mahasiswa berprestasi itu yang kita Karya ngasih ilmiah. proposal. Iya. Iya, karya ilmiah, bener-bener. Iya, iya. Itu kan di Unair kan ada tuh PKM. Nah, itu aku nyoba bikin aplikasi tentang apa ya waktu itu e-wallet untuk pemegang dana KIPK kayak gitu. Aku sih udah nyobanya sampai situ aja. Cuma waktu itu baru sampai tahap prototype. Aplikasi udah jadi, cuma sayangnya nggak lolos di tahap nasional nih, jadi makanya nggak lanjut aku kembangin. Tapi kepikiran sih mau dikembangin, cuma nggak tahu waktunya kapan. Gak apa-apa, namanya mimpi harus tinggi ya. Yo, Harus semuanya udah dipersiapin dari sekarang. Gak apa-apa, itu kan mungkin masih proses juga pembelajaran. Ya kan? Kayak gitu. Terus kalau sekarang kesibukannya apa aja sih di semester 5 ini? Katanya denger-denger ada yang mau magang ya? Siapa Dengar dari mana tuh? Siapa tuh? Dari mana tuh? Bismillah. Bismillah. Nah, doain kita guys. Kalau kita nih Amin. berdua lagi seleksi nih, doain kita bisa Iya. keterima. Amin, amin. Tapi teman-teman kita udah ada yang berangkat kemarin malam. Oh iya udah. Itu benar. magangnya ada di 3 perusahaan. Sebenarnya kalau tambah yang punya kita itu ada 4 perusahaan gitu. 2 ada di Jakarta, 1 di Bogor, 1 ada di Tangerang. Gitu. Kalau kalian ketepatan di mana nih? Semoga insya Allah Amin, kita amin. ketepatan di Tangerang ya. Kita Tangerang. di Oh, kalian PT di Festo Tangerang. namanya. Iya. Itu ngapain sih, boleh ceritain dikit gak? Gak usah diceritain general aja deh. Itu tentang apa, Festo? Oke, sebenarnya di PT Festo itu tentang hidrolik pneumatik ya. Itu kebanyakan mungkin dia membuat produksi seperti itu. Tapi nanti kalau kita magang gimana? Sebenarnya belum tahu ya jelasnya Belum tahu ya, kan pasti kita belum tahu. magang nih. Tapi kalau dari yang aku cari di sana memang bakal ada pelatihan dulu tuh, mungkin 1 bulan atau berapa. Nanti 2 bulan selanjutnya kita bakal langsung dibawa ke suatu project atau kegiatan di industrinya langsung. Jadi pastinya anak-anak yang keterima magang di perusahaan kita nih di Festo ini nanti bukan perusahaan kita sih, di perusahaan yang nantinya kita ikut magang nih Iya. di PT Festo pastinya bakal dapet project beda-beda per anaknya kayak gitu. Kemungkinan besarnya kayak gitulah gitu. Selama 5 bulan ya di sana ya? Tepatnya 3 bulan sih. Oh, 3 bulan Memang sebenarnya. program seleksinya udah 5 bulan berjalan, tapi Uh-uh. 3 bulan yang baru kita ke industri ya. Oke, keren loh. Nggak mudah ya kayak gitu ya. Apalagi nggak semuanya kan, berapa orang, 15 ya? Atau 20? Sekitar 15 orang. 18. 18. 18 orang aja dari Iya. sekitar 70 anak ya kalau Iya. kita RKB. Iya. Nah, jadi 15 terpilih, 15 orang anak keren bakalan berangkat magang bulan ini. Challenging banget. Iya. Semoga. Semoga berjalan lancar lah pokoknya sih. Amin, amin. Iya. Amin banget. Amin. Doakan, amin. Karena juga semuanya pasti tentang robot ya. Robot dan ada AI juga. Yoi. Campur kan sama ya? Campur-campur, jadi ada robotik dan AI-nya juga. Pastinya linear lah ya sama Linear sama apa prodi yang kita pelajarin. Seneng dong, kan tadi suka robotika, sama-sama Hey, suka robotika. seneng dong, excited Ini banget bener dong. Pasti. sekarang diaplikasikan langsung. Kalau yang sebelumnya eksperimen robotika, buang-buang duit sendiri. Dia kan, kalau Iya. sekarang udah ada difasilitasin, jadi pastinya harus lebih semangat lagi. Apalagi Festo kalau keterima kita, wah udah kelas atas itu. Iya. Itu internasional itu ya. Jadi CV enak udah. banget buat di CV. Wah. Iya, CV udah. Kalau gitu persiapannya apa aja mungkin? Ada nggak persiapan yang harus di ini? Persiapan Sebelum berangkat? mungkin ya. Kalau dari personal aku, kita nggak cuma belajar dari dalam kampus aja ya. Kita perlu belajar di luar juga. Bisa dari manajemen, bisa leadership, bisa juga cari sertifikasi. Mungkin kayak di coding, di situ bakal kepake banget, bakal jadi poin penting banget buat dilihat perusahaan-perusahaan sih. Oh gitu, itu berarti mungkin waktu kalian masukin di motivation letter bukan ya? Sebelum Iya, masuk benar ya, pendaftarannya kan? benar. Betul. Nah, terus di situ di FTMM ini kan kita karena multidisiplin ya, berkolaborasi dalam apa namanya? Beraksi Beraksi dalam kolaborasi. kolaborasi. Iya, gimana? Zilan dong ini apa namanya? Lead kita, pimpin kita. Waduh. Gimana ya? Gini bukan sih? Oh, beraksi dalam kolaborasi. Ulang dong. Boleh. Lihat dong.
Coba ya. Bareng ya, bareng ya. Masa? Oh, oke, bener aku yang pimpin ya? Iya, Oke, benar. Bener dong, masa bisa Anda? Jadi kalau aku bilang FTMM, nanti bilangnya beraksi dalam kolaborasi Oke, gitu ya. siap, Oke, siap. Siap. FTMM. Beraksi dalam kolaborasi. Wih. Keren loh, pada ikut semua loh yang di belakang. Sebenarnya dia di belakang ada ikut Ada orang belakang juga ikutan tadi. Keren deh. Nah, ini slogannya. Iya, tapi oke lah, alhamdulillah tadi mungkin kita udah banyak dengar sukanya ya dari kalian. Ada nggak sih dukanya gitu di sini yang mungkin ya nggak apa-apa sih, ada duka tuh nggak apa-apa, tapi tetap menjadi pengalaman kan. Betul, Apa betul. menurut kalian? Kalau soal duka gimana ya? Soalnya Biar dijadikan pembelajaran gitu loh, bukan sebagai duka terus disedihin gitu, bukan. apa nih Zal? Mungkin kalau dari aku ya, dari aku sendiri duka itu bagi aku di TRKB adalah saat materi-materinya ini kan cukup langka ya. Maksudnya kita bukan materi yang gampang banget juga ditemuin nih dimanapun gitu kan, karena cukup eksklusif lah ceritanya, Iya. ilmunya gitu. Nah, beberapa dukanya adalah di saat kelas-kelas yang kita hadirin itu karena juga kita fakultas baru ya, dan Iya. semuanya kan serba baru nih di fakultas kita, Iya. prodi kita baru gitu. Jadi menurut aku banyak banget waktu-waktu kayak dosen-dosen yang sibuk, jadi akhirnya kita nggak bisa diajarin gitu. Dan bahkan kalau kita mau cari tahu juga, kita cari tahu di internet, kita cari tahu di library gitu. Nah itu Iya. juga kita masih sedikit bingung nih. Itu waktu aku awal-awal sih, at least kayak gitu. Nyari infonya di mana kita nggak tahu. Jadi akhirnya menurut aku itu duka banget karena ada beberapa waktu yang aku nggak dapet ilmu sama sekali gitu. Tapi nggak banyak sih. Untuk kalau udah kesini-sini nih udah mulai Iya, dapet semua mulai gitu. dapet. Angkatan pertama juga kan? Iya, Susah itu. nggak ada cutting. Benar, Nggak ada benar. cutting, Semester susah. awal Susah yang literatur dukanya itu. juga. Iya, benar. Kalau bener. Nah itu hard carry itu. Bener kita semua nih. Kalau Viko gimana? Itu sih dukanya mungkin pas semester awal ya, kita tuh harus Sama online sih, dulu. sama. Itu yang online bikin makin sulit. Adaptasinya berarti yang susah ya. Benar. Sama Walaupun online sebenarnya ada positifnya juga. Kita Apa tuh? bisa belajar lebih banyak lagi tuh, punya waktu yang lebih lagi untuk belajar di luar juga tuh. buat nambah skill ya dari Yoi, organisasi bisa pengalaman. juga. Betul. Sebenarnya lumayan juga sih untuk memanajemen waktu kalau misalnya mau ikut beberapa kegiatan gitu ya. Benar sih. Tapi tetap gak boleh sampai yang lainnya terbengkalai. Ya, keep profesional guys. Keep profesional. Iya, Kalau menurut profesional. kalian berapa nih yang penelitian yang cukup lah, jangan banyak-banyak gitu. Kalau dari pengalaman aku, kalau aku sih ya biasanya maksimalin itu 2 aja. 2 aja. Wah, kita kan udah belajar, ada perkuliahan. Kalau kita masih mau belajar di luar lagi, mungkin kepanitiaan, maksimal 2 lah. Terus kapan kita harus nambah lagi? Nanti kalau 1 sudah selesai, nanti baru boleh tambah lagi 1 lagi gitu sih. Iya, harus bersabar ya, jangan diambil semua. Iya, Takutnya nanti jadi bahan pembicaraan juga nggak enak. Gitu. Oke, tadi Zila sudah ya untuk dukanya? Udah dong. Udah. Kayaknya udah. Udah. Kalau gitu apa ya? Sepatah 2 kata dong, karena kan kalian tadi sama-sama kelas yang sangat-sangat memotivasi ya, banyak iya. Keren juga Karena kayak. bisa manajemen waktu gitu, manajemen Ya, waktu, oke. tapi abis ini juga mau magang, keren banget gitu loh. Apa sih yang buat kalian tuh tetap semangat di jurusan ini? Karena kan Chris ini juga mungkin sebagai adik tingkat ya, biar dia kayak lebih semangat lagi gitu. Betul. Lebih semangat. Harus semangat, betul nggak? Gimana, Oke. Apa nih kak kira-kira motivasinya? Kalau dari aku ya, aku nih baru baca buku. Jadi dari Iya. Facts King namanya, penciptanya. Dan itu judulnya Good Vibe, Good Life. Nah, jadi 2 kata dari aku itu good vibe gitu loh. Good vibe. Itu penting banget buat kasih aura positif dari diri kita gitu loh. Apapun yang kita lakuin, mungkin kita nanti bakal capek, kita letih, kita bakal keteteran, tapi jangan lupa kasih award ke kalian sendiri gitu loh. Kita harus kasih aura Self-reward. and keep positif gitu sih. Iya, every day it's a brand new day buat kita. Asik. Keren kan? Iya. Kalau untuk Zila nih gimana? Kalau aku punya moto sendiri sih, karena ini yang ngebuat aku selama 5 semester ini bertahan dan terus mau discovering something new gitu di TRKB. Jadi nggak habis-habis semangatnya. Aku punya moto namanya sebutannya gini, never try, never win. Never Gitu. try. Jadi aku nggak bakal tahu atau aku nggak bakal dapetin goals aku kalau nggak aku coba juga nih. Benar. Jadi apapun yang menurut aku baru dan aku belum pernah dalamin sama sekali nih, ini pakai moto itu aku tiap kali aku ngerasa kehilangan semangat, aku ingat itu lagi, itu membuat aku jadi oke, ini dia goalsnya harus dapet,
kita harus dalamin ini materi kayak gitu sih. Oke, jadi untuk Zilan kalau menurut aku take a risk or lose the chance itu Iya, betul. Betul banget MC Take a kita. risk, don't lose the chance gitu. Iya, or lose the chance. Or lose, nah Iya. itu dia. Bener banget. Itu benar-benar memotivasi banget. Jadi gimana nih? Udah semangat? Semangat dong pasti Semangat. Kak. Iya. Berarti harusnya teman-teman robotika yang di luar sana juga harus semangat nih untuk Semangat. mahasiswa baru yang dengerin podcast kita harusnya semakin bersemangat dan juga termotivasi ya dari kakak-kakak ini. Baik. Iya. Apalagi untuk yang teman-teman maba nanti tahun 2023 terus yang masuk lewat jalur SNM, SBM maupun yang mandiri tetap semangat. Semoga termotivasi dengan kakak-kakaknya dan jangan sampai nggak yakin gitu. Karena kan sebelum masuk di jurusan ini kita harus istilahnya cari tahu dulu. Betul. Di website kita banyak banget Banyak banget informasinya, mata kuliahnya nanti yang disediakan itu kalian harus cari tahu dulu sebelum, karena nanti banyak banget ya dari teman-teman kita tuh juga kadang yang kayak aduh capek nih, kadang ngundurin diri atau apa, jangan sampai kayak gitu karena buktinya aja kakak lain udah semester 5 masih tetap semangat, masih bisa ngasih motivasi, Bisa. masih mau magang, jadi ya keren banget lah pokoknya. Kalau gitu buat kalian sampai ketemu di episode podcast kita berikutnya. Sampai jumpa dan see you on the next episode. Dadah. Bye-bye. Bye.